Selamat siang pemirsa, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di Top Eksekutif, saya Leonard Samosir. Di penghujung pekan ini kami akan menghadirkan profil Top Eksekutif, Direktur Utama Wijaya Karya Terbuka, Bintang Perbowo. Dan pemirsa, inilah Top Eksekutif selengkapnya. Meski tampuk pemimpin pemerintahan berganti, pemerintah konsisten selalu meningkatkan anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Tercatat tahun 2009 lalu anggaran infrastruktur selalu naik. Dari 76,3 triliun rupiah, lalu naik menjadi 184 triliun rupiah pada tahun 2014. Di tangan Presiden Joko Widodo, setelah belanja subsidi dipangkas, anggaran infrastruktur mencapai lebih dari 300 triliun rupiah pada tahun 2016 ini, atau mencapai 8% dari anggaran. Peningkatan anggaran infrastruktur membuat bisnis jasa konstruksi bergairah. Gabungan Pelaksana Konstruksi atau Gapensi memperkirakan tahun ini, kontribusi sektor konstruksi bisa mencapai 16% terhadap produk domestik bruto. Proyek-proyek infrastruktur makin marak membuat berkah bagi perusahaan konstruksi BUMN, seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, PT PP dan Adikarya. Aset mereka pun bertambah dari sekitar 15 triliun rupiah menjadi mendekati 20 triliun rupiah. Aset Wika kemungkinan makin melejit setelah right issue digelar. Penerbitan saham baru atau right issue Wika akan digelar Oktober mendatang. Right issue melalui mekanisme penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ini ditargetkan bisa menyerap dana total 6,149 triliun rupiah. Direktur of Research PT Info Vestama Wawan Hendrayana menilai, rencana right issue ini akan meningkatkan pendapatan Wika secara signifikan. Dengan suntikan dana segar, Wika bisa membiayai lebih banyak proyek. Per September 2016, perolehan proyek Wika mencapai 67,1 triliun rupiah, naik 345% dari September tahun 2015 yang hanya sebesar 11,47 triliun rupiah. Kaca pada perusahaan konstruksi lain yang setipe dengan Wika BUMN itu ketika melakukan right issue dan disuntik modalnya oleh pemerintah, ini dibarengi dengan peningkatan proyek infrastruktur pemerintah dan ini meningkatkan pendapatan secara signifikan. Nah, dengan adanya suntikan right issue, kemudian juga ada sentimen positif dari kebijakan pemerintah yang mendorong infrastruktur, kemungkinan proyeksi ke depan seperti apa? Harga Wika sendiri memiliki beberapa anak usaha yang bisa di IPO-kan untuk menambah modal. Ini menjadi tren juga di perusahaan konstruksi, di mana anak usahanya ini IPO untuk mendapatkan tambahan modal guna ekspansi. Saya rasa Wika banyak memiliki anak usaha yang masih menarik untuk IPO dan Per Juni 2016, Wika mencatat penjualan bersih sebesar 6,03 triliun rupiah. Sementara laba bersih naik pada semester pertama tahun ini menjadi 305,5 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 219,8 miliar rupiah. Sementara untuk total aset perseroan naik menjadi 20,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Nur Rohman, Metro TV. Pemirsa, tahun ini Wijaya Karya atau Wika menjadi salah satu perusahaan yang mendapat penyertaan modal negara atau PMN dan bersiap menggelar right issue. Sebelum kita menyimak bagaimana Wijaya Karya mengembangkan bisnisnya, kita bahas dahulu apa saja anak-anak usaha Wijaya Karya dan kontribusinya bagi pendapatan Wika. Dalam grafis berikut kita melihat bahwa Wijaya Karya memiliki ada 6 anak perusahaan, yaitu PT Wika Beton Terbuka, lalu ada Wika Industri Konstruksi, ada Wika Bitumen. Ini membahas, maksud saya mengolah aspal di daerah Buton. Kemudian juga ada PT Wika Gedung, ada Wika Rekayasa Konstruksi, dan PT Wika Realty. Kalau kita melihat beberapa anak usaha yang berbeda jenis usahanya ini, maka kemudian itu mengkontribusi pendapatan dalam porsi yang berbeda-beda bagi induk perusahaan, yaitu Wijaya Karya atau Wika. Kita melihat persentase pendapatan Wika paling banyak diperoleh dari infrastruktur dan gedung, itu hampir 44% yang berwarna jingga. Kemudian kita melihat hampir 25% Wika memperoleh pendapatan dari anak usaha yang bergerak di bidang energi dan industrial plant.
20% atau hampir 21% dari industri dan sisanya sekitar 10,5% dari realty dan properti. Inilah yang membuat Wijaya Karya relatif banyak bertahan dalam usahanya. Dan pemirsa, Wijaya Karya adalah salah satu perusahaan jasa konstruksi milik negara yang gencar mengembangkan bisnis lewat anak-anak usahanya, merambah sektor properti, infrastruktur pertanian, dan transportasi. Bagaimana Wika mengembangkan dan memperkuat anak usahanya? Simak perbincangan saya bersama dengan Bintang Perbowo, Direktur Utama PT Wijaya Karya. Bintang Perbowo, terima kasih Pak sudah memberikan waktu untuk kami. Sama-sama. Wijaya Karya, Pak Bintang, dikenal banyak orang sebagai perusahaan konstruksi, tapi mungkin tidak banyak juga yang tahu persis sebetulnya seperti apa isinya Wijaya Karya, kemudian bagaimana kinerjanya. Kalau melihat sampai sekarang Pak, katakanlah hingga semester pertama, sebetulnya seperti apa Pak kinerja Wijaya Karya itu? Wijaya Karya itu didirikan tahun 1960. Kemudian sekarang kita ada 5 pilar bisnis. Jadi ada industri konstruksi, ada bangunan gedung, ada elektrik, ada untuk civil work, dan ada untuk oil and gas. Oke. Jadi sampai dengan semester 1 ini kinerja kita sampai Agustus lah ya. Sampai Agustus itu penjualan kurang lebih 8 triliun. Dan sisanya nanti target tahun 2016 ini akan mencapai 19,7 triliun. Sisanya itu akan dikerjakan pada semester 2 ini. Sedangkan target bottom line-nya di 940 miliar. Tahun ini ya? Tahun ini. Untuk 2016. Ya, mudah-mudahan sih bisa nyampe 1 triliun, Mas. Amin. Mohon doa restunya. Iya, Pak Bintang, kalau melihat dari anak-anak perusahaan yang ada, itu paling banyak yang mengkontribusikan pendapatan itu siapa Pak untuk Wika? Hampir rata ya, rata-rata 10-15%. Ya mungkin yang lebih sedikit lebih besar adalah Wika Beton. Wika Beton? Ya, Wika Beton sudah TBK dan juga kira-kira dia mungkin 20% lah kontribusinya. Kalau melihat kinerja Wika Beton, saya ingin melihat soal anak-anak perusahaan ini Pak Bintang. Membaik, tambah membaik setelah dia go public. Dan juga kita dengar ada rencana juga Wika untuk menggo publikan anak-anak perusahaan. Itu bisa diberitahu Pak, kira-kira progresnya seperti apa? Ada 2 anak perusahaan kita yang akan kita go publikan pada tahun 2017. Oh, tahun depan jadinya ya? Ya. Oke. Karena tahun ini bisnisnya juga kan masih kurang menggairahkan untuk kita IPO. Apa saja itu? Yang pertama adalah Wika Realty dan satu lagi Wika Gedung. Wika Gedung. Nah itu ada 2. Mudah-mudahan sih bisa tidak berbeda jauh lah antara semester pertama dan di akhir semester pertama. Jadi kuartal pertama itu mungkin Maret, satu lagi mungkin Juni. Yeah. Semua sekarang prosesnya legal due diligence-nya sudah selesai. Tinggal membuat prospek bisnisnya seperti apa dengan tentunya dengan target tahun ini dan juga tahun 2017 itu pasti nanti akan terkait. Iya. Kalau melihat sekarang kan ada beberapa proyek Pak yang juga menjadi perhatian orang seperti kereta cepat. Itu kan Wika juga banyak sekali pekerjaan di situ. Update-nya seperti apa Pak Bintang hingga sekarang? Kereta cepat untuk perizinannya sudah selesai, sudah diberikan. DED-nya juga sudah. Nah, jadi sekarang kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lahannya kita sudah bebas, kita soil and test dan kita buat untuk pekerjaan sipilnya bersama partner kami dari China Railway. Itu rencananya bagaimana Pak? Apakah masih akan sesuai target, akan lewat target atau bagaimana? Mudah-mudahan sesuai karena kita akan mengerjakan istilahnya 24 jam sehari dalam seminggu. Jadi ada 3 shift. Targetnya kapan Pak akan bisa beroperasi ya kereta cepat ini? Insya Allah di Juni 2019 sudah bisa beroperasi.
ekonomi Indonesia sekarang menjanjikan. Banyak sekali orang dari luar itu sangat ingin berinvestasi di Indonesia. Tapi pada saat bersamaan juga sebagian orang masih agak ragu dengan prospek ekonomi Indonesia. Pembangunan begitu banyak kita melihat, terutama konstruksi. Nah, kalau kita melihat itu, Pak Bintang melihat seperti apa sebetulnya prospek ekonomi Indonesia, mungkin terkait dengan infrastruktur ataupun jasa konstruksi, Pak? Ya, mungkin di belahan dunia lain efeknya sampai ke kita untuk mengenai pembangunan konstruksi ini. Tetapi Indonesia itu punya semuanya. Ya, sourcesnya juga punya. Ya, populasinya besar. Ya, jadi yang kurang kita adalah yang ketinggalan adalah infrastruktur. Sudah betul sekali Bapak Presiden Jokowi mempush akselerasi pembangunan infrastruktur. Karena kalau infrastrukturnya itu bisa semua dijalankan, bisa semua selesai, pada akhirnya biaya logistik akan turun banyak. Kalau biaya logistik akan turun banyak, pasti harga material atau harga apapun yang diperdagangkan akan jauh lebih murah. Sehingga jangkauan kemampuan masyarakat juga akan lebih banyak. Sampai sekarang ada proyek-proyek apa lagi, Pak, selain proyek kereta cepat ini yang bisa membantu juga mempermurah biaya logistik di Indonesia yang sedang dikerjakan Wika? Ya, itu ada jalan tol yang dari Bakauni ke Palembang. Ya, itu kan juga bagus, kita ada sama-sama dengan BUMN karya yang lain. Kemudian jalan tol lintas Jawa itu juga akan mempercepat daerah kontribusi untuk logistik. Trans Jawa itu ya? Trans Jawa. Bukan itu saja kan, tetapi di daerah yang dilewati pasti jadi berkembang. Nah, itu juga mengakselerasi pembangunan. Di Kalimantan juga ada dibangun, Pak? Di Kalimantan ada, kami dari Banjarmasin ke Balikpapan, jalan tol itu juga kita bangun. Nah, itu juga mempercepat yang mungkin biasanya 2,5 jam, jadi nanti bisa dengan 1 jam atau 34 jam. Pak Bintang, masalah dari kalau kita ingat tahun 98 krisis moneter itu adalah krisis properti. Waktu itu banyak pengembang membangun properti pinjaman jangka pendek, tapi akhirnya tidak bisa terjual dan akhirnya mereka kolaps. Nah, mencegah itu terjadi, sebetulnya Wika mengatur cash flow untuk membiayai proyek-proyek yang sangat mahal tentunya triliunan ini seperti apa, Pak Bintang? Ya, kita tahu properti itu proyek jangka panjang. Ya. Modalnya besar, harus punya lahan baru kita bangun konstruksinya, baru bisa jualan. Ya, karena ada ketentuan dari Bank Indonesia bahwa untuk memberikan kredit pada properti itu harus ada jadi fisiknya dulu, baru kita tidak bisa inden lagi ya seperti zaman dulu ya. Pasti memerlukan modal kerja yang cukup besar. Karena itu modal kerja yang cukup besar itu harus dibiayai oleh dana jangka panjang. Supaya tadi yang Mas Leonard bilang itu tidak match cash flow-nya itu tidak terjadi. Nah, jadi sumber jangka panjang bisa kita menerbitkan obligasi, bisa kita right issue, dan pinjaman jangka panjang lah yang dipakai gunakan untuk itu yang dilakukan Wika, Pak? Ya, jadi secara bertahap kita lihat bagaimana sekuennya supaya kita tidak shorted di cash flow atau tidak salah penggunaan dana. Jadi kita pinjam untuk modal kerja jangka pendek, tetapi kita membangun untuk jangka panjang, kan itu tidak match. Pak Bintang, pemerintah dalam rangka memperbaiki basis wajib pajak melakukan program pengampunan pajak tax amnesty, dan itu salah satu yang diharapkan kalau uang itu masuk adalah lari juga ke properti. Sebagai perusahaan konstruksi itu kira-kira seperti apa, Pak, dampaknya kepada Wika juga? Ya, berapapun atau orang banyak membicarakan tax amnesty, tapi berapapun itu uang banyak. Sebetulnya uangnya banyak, banyak. Jadi itu pasti akan membantu pembangunan infrastruktur yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden. Sampai sekarang sudah ada tidak, Pak, kira-kira hasil dari tax amnesty itu yang juga Wika rasakan, Pak Bintang? Ya, kalau kita udah mulai lagi bangun properti-properti, karena properti yang lain juga minta dibangunkan apartemen. Sudah mulai. Sudah mulai. Kemarin kami baru
tanda tangan sama developer, salah satu developer 850 miliar. Jadi sudah mulai menggeliat lah. Ya, karena pasti banyak orang yang. Pak Bintang, di bagian berikut nanti saya ingin bertanya sebagai senior pemain di bidang konstruksi ketika masuk Wika, tentunya kondisinya berbeda dengan sekarang ketika Bapak sudah menakodainya sekian lama, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama saya karena Bintang Prabowo, Direktur Utama PT Wika, akan segera kembali. Bintang sebagai pemain lama di bidang konstruksi, sebelum masuk Wika, setelah masuk Wika pasti membuat perubahan. Apa yang Bapak hadapi yang ketika Bapak menjadi Direktur Utama PT Wika ini yang membuat Bapak harus segera bergerak? Dan apa yang sudah Bapak lakukan sebetulnya? Pada saya waktu masuk di Wika ini, sebelumnya saya di PT Pembangunan Perumahan sebagai Direktur Keuangan. Iya, Pak. Kemudian saya ditugaskan untuk memimpin Wika sejak tahun 2008. Nah, jadi sebelum bergerak saya sebelum itu langsung mempelajari positioning Wika itu di mana sih di dalam jasa konstruksi. Iya, karena banyak karya-karya yang lain. Ya, kan itu orang kalau lihat ini kan bisnisnya sama. Gitu. Kita pasti harus kita berbeda dengan yang lain. Ada kalau diferensiasi. Kalau diferensiasi kalau kita mau maju. Jadi kita bikin mempetakan diri dulu kita ada di mana. Nah, setelah mempetakan diri, kita buat benchmarking dengan teman-teman yang lain. Jasa konstruksi yang ada PP, ada Adikarya, ada Waskita, ada Hutama Karya dan lain sebagainya. Nah, setelah kami buat benchmarking, kita lihat dari masing-masing itu mereka tuh para pesaing kita dia bagusnya di mana sih? Ada yang bagusnya di overhead, ada yang bagusnya di HPP-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita, Mas Lunas suka lihat main bola kan suka ada tuh dream team, ya dream team. Kalau penyerangnya ini sini dipakai di sini, penyerang dari Tottenham pakai sini, terus gelandangnya siapa, itu semua kayak apa sih tim itu akan jadi. Nah, jadi kita membuat target, membuat target secara tahunan, 5 tahun, tapi di dalam tahunan kita selalu adjust. Nah, targetnya itu. Nah, dari target-target yang kita buat itu, saya memposisikan, kita lihat sebetulnya kita sources kita di bidang keuangan dan human capital itu seperti apa. Karena pada akhirnya sekarang ini kalau kita lihat yang akan bisa bertahan langsung bukan perusahaan yang kuat finansialnya, tetapi yang bisa mempersiapkan human capitalnya dengan baik dan cepat beradaptasi dengan manusia-manusia yang adaptif berarti ya? Iya, karena kenapa? Ini kan coba, sekarang tahu pemerintah itu memprogram infrastruktur begitu banyak. Masif ya? Nah, padahal kita pada masa krisis ada masa kurang lebih 1 generasi itu tidak bangun apa-apa? Iya, nggak terima pegawai baru, malah yang ada dikeluarin kan. Itu. Nah, sekarang kita semuanya sama, waktunya bareng perlu tenaga engineer baru. Sampai sekarang ini sejak 3 tahun 4 tahun yang lalu, setiap tahun kami fresh graduate itu 200 orang, setiap tahun 200 sampai 300 orang. Selama 5 tahun terakhir. Pak Bintang, apa yang Bapak masih ingin lakukan di Wika untuk berkontribusi bagi Indonesia yang belum bisa dilakukan sekarang, tapi Bapak ingin lakukan itu? Ya, yang pertama kita harus mempersiapkan engineer muda itu yang lebih baik, dan mereka harus siap menggunakan teknologi yang terakhir. Jadi ya dulu mungkin kita nggak kebayang mau nanya proyek itu sekarang ngubunginnya susah, ya kan? Kalau sekarang kan kita bisa tanya sama project manager, kita telepon, Anda dari mana, proyekmu sekarang fisiknya berapa, tolong kasih lihat. Posisi terakhir itu kayak apa? Serba transparan, gampang, tinggal tek, sekian menit kita udah tahu gambaran proyek kita seperti apa. Nah, itulah sehingga kalau kita bisa cepat begitu dan selalu kita evaluasi, kita panggil orangnya, kita diskusi, lebih egaliter kita ke mereka, itu akan menjadi
efeknya besar sekali, Baik. sehingga mereka tidak takut komunikasi dengan kita untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Baik, jadi fokus kepada manusia dan semoga proyek-proyek Wika maju Pak, supaya Indonesia juga semakin maju. Pak Bintang Prabowo, terima kasih Pak untuk waktu Anda. Terima kasih. Mas Yana. Dan itulah akhir dari Top Eksekutif hari ini. Pemirsa, saksikan Top Eksekutif setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.